Bismillah, alhamdulillahil aliyyil arfaqi, wa jami'al asya'i wal mufarriqi, zin ni'amil wasi'atil ghazirah, wal hikamil bahiratil kathirah. Thumma salatu ma'a salamin daim, ala rasuli al-qurasyil khatim, wa alihi wa sahbihil abrar, al-haizi maratibil fakhar. Amma ba'd, al-mustami'un wal mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini tanggal 8 September 2025 atau yang bertepatan juga dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1447 Hijriyah, insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan dari kitab Dhawabit fil Fitan Yahtajuha Kullu Muslim. Yang sekarang kita masuk pada Al-Dhabit Ats-Tsalits, yaitu judulnya qala al-muallifu hafizahullah ad-dhabitu tsalitsu iyyaka wal jahl wahris 'ala al-'ilmi syar'i. Ya, kaidah yang ketiga dalam menghadapi fitnah yaitu jauhilah olehmu kebodohan dan semangatlah kamu untuk menuntut ilmu syar'i, yaitu ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafuna as-salih. Beliau melanjutkan menjelaskan ihzaril jahla, hati-hatilah kamu dari sifat bodoh. Wahris 'ala ilmi syar'i, semangat ya untuk menuntut ilmu syar'i. Fa innal fitana min bid'ati syaitan, karena sungguh fitnah itu adalah dagangannya setan, jualannya setan. Wa bid'atu syaitan la taruju illa ma'al jahl. Dan jualan setan itu ya tidak akan tersebar kecuali ya bersama kebodohan. Artinya ya jualan setan itu, fitnah tersebut akan tersebar bersamaan dengan tersebarnya kebodohan. Amma ma'al ilmi fala taruju. Adapun kalau memiliki ilmunya maka tidak akan tersebar kebodohan fitnah tersebut. Walidzalika ja'atin nususu mubayyinatan faddal ilmi. Oleh karena itulah ya ada nas-nas dari Al-Qur'an yang menjelaskan yaitu tentang apa? Tentang keutamaan ilmu. Bukan hanya dari Al-Qur'an, dari hadis pun banyak. Ya, salah satunya di dalam surat Fatir yang sering kita dengar dari para asatidz itu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya. Sesungguhnya hanyalah para ulama yang takut kepada Allah. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya yaitu adalah para ulama. Qala al-ulama, para ulama berkata, hasarallahu al-khasyata fil ulama dibayanin anna an-naf'al haqiqi innama yakunu lil ulama. Artinya itu adalah Allah Subhanahu wa taala membatasi sifat khasyah yaitu takut. Khasyah itu lebih dalam daripada al-khauf. Ya, pada diri ulama untuk menjelaskan bahwasannya manfaat yang hakiki ya itu betul-betul hanya dimiliki oleh para ulama. Karena inti dari ilmu itu adalah al-khasyah, kata Imam Ahmad. Fan-naf'ul kamil wal khasyatul kamilah. Ya, kemanfaatan yang sempurna dan rasa khasyah yang sempurna allati tadullu 'alal khair, yaitu yang membimbing kepada kebaikan. Ya. Ilmu yang sempurna, khasyah yang sempurna akan membimbing kepada kebaikan. Wa tamna'u minasyarr innama takunu lil ulama, dan mencegah dari keburukan. Ya. Dan itu hanya dimiliki oleh para ulama. Walaupun ya kalau kita lihat zaman sekarang, ya kalau kita lihat zaman sekarang ada orang yang diulamakan oleh ya manusia awam, ya. Yang berhak menilai ulama ya adalah ulama itu sendiri. Ya. Karena ada juga ulama yang ya ada kalau zaman kita sekarang tinggal pakai sorban,
memakai ya gamis, jubah, udah sebut ulama. Padahal belum tentu. Ya. Tayyib, kita lanjutkan lagi. Di sini beliau membawakan hadis yang sangat mulia. Wa qad hassan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala al-'ilmi fi ahadits katsiratin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi di dalam hadis-hadisnya yang begitu banyak. Minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah." Artinya, siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia jalan dari jalan-jalan menuju surga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridon li talibil ilmi. Karena sesungguhnya para malaikat itu betul-betul meletakkan kedua sayapnya, meletakkan sayapnya karena ridho kepada penuntut ilmu. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal haitanu fi jawfil ma. Artinya, sungguh orang yang berilmu itu akan dimintai ampun oleh penduduk langit, yaitu para malaikat, dan penduduk bumi, serta tidak cukup sampai situ, ikan yang berada di air pun memohonkan ampun untuknya. Alasannya kenapa? Karena kata para ulama, karena ikan-ikan itu, karena para ulama menjelaskan tentang halal dan haram, mana ikan yang boleh dimakan, atau mana yang tidak boleh dimakan, menjelaskan halal dan haram dalam masalah makanan, sehingga ikan itu pun memintakan ampun untuk orang-orang yang berilmu. Wa inna fadlal 'alimi 'alal 'abid, dan sungguh keutamaan orang yang berilmu di atas para hamba, di atas hamba, kafadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib, yaitu seperti apa? Seperti bulan yang ada di bulan purnama di atas seluruh bintang-bintang. Bagaimana kalau itu lihat bulan purnama begitu terang, menyinari daripada bintang-bintang yang kecil-kecil. Wa innal ulama'a warasatul anbiya, karena sungguh para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaron. Di sini menekankan lagi ada kata inna, dan sungguh para nabi itu tidak mewariskan dinar wala dirhaman, tidak juga dirham. Keduanya itu adalah mata uang di zaman dahulu di zaman nabi. Wa warasul ilma, para nabi itu hanya mewariskan ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil ilmu, maka ia telah mengambil bagian yang banyak, yang menguntungkan. Luar biasa. Hadis yang mulia ini sangat berharga sekali bagi kita. Fafaddala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-'alim 'ala al-'abid kama fil hadits alladhi dzakarna faqala. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengutamakan orang yang berilmu daripada hamba yang rajin beribadah, sebagaimana dalam hadis yang sudah disebutkan, wa inna faddal 'alim 'ala al-'abid kafadlil qamari lailatal badri 'ala sa'ilil kawakib. Sungguh keutamaan alim di atas hamba itu seperti bulan purnama daripada seluruh bintang-bintang. Wa fil haditsil akhar dzukira lin nabiy sallallahu alaihi wasallam 'alimun wa 'abidun. Di dalam hadis yang lain disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ada orang alim dan ada hamba. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fadlul 'alimi 'alal 'abid kafadli 'ala adnakum. Keutamaan orang yang berilmu di atas hamba, hamba itu seperti keutamaan aku atas orang yang lebih rendah di antara kalian.
Ya, orang yang rendah di antara kalian. Li'annal 'alima la taruju 'alaihi bidu'atus syaitan. Ya, karena orang alim itu, adanya orang alim membuat dagangan setan itu tidak laku. Wa man ta'allama amin. Bifadlillah, siapa yang menuntut ilmu, maka ia akan aman, memiliki rasa aman. Aman dari apa itu? Bifadlillah, ya, dengan karunia dari Allah. Dari apa itu amannya? Makaidah syaitan, yaitu dari tipu daya setan. Wal ilmu syar'i silahun lil muslim, ya, yatrudu bihi syaitan. Ya, di mana ilmu syar'i, ya, tentunya sesuai dengan faham salafus salih, adalah senjata seorang muslim untuk apa? Melawan setan, mengusir setan. Fahuwa yub'idu syubuhat, ya, anil qalbi, ya, akan menjauhkan syubhat dari hatinya. Dengan ilmu, ya, akan terhindar dari syubhat. Wa yud'abu syahawat, wa yud'ifu syahawat, yaitu melemahkan syahwat. Walidzalika qala al-Imam As-Sa'di, oleh karena itulah Imam As-Sa'di rahimahullah menuturkan di dalam apa? Al-Qawaidul Fiqhiyah, ya'lam hudita an afdalal minan ilmun yuzilu syakka 'anka wad-daran. Ketahuilah, ya, engkau telah ditunjukkan kepada apa? Karunia yang terbaik, ya, yaitu apa? Ilmun, ya, ilmu itu ilmu yang menghilangkan keraguan-raguan dan menghilangkan apa? Kotoran, ya. Maknanya apa? I'lam hudita anna a'zaman ni'am 'alaik ayyuhal muslim. Ya. Maknanya itu adalah ketahuilah engkau telah diberikan petunjuk kepada nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kamu, wahai orang Islam, wahai kaum muslimin, yaitu berupa apa? Ilmu. Ya. Yang dimana sifatuhu wa sya'nuhu annahu yuzilu syakka 'anka wa yafayamna'u syubuhat. Sifatnya ilmu itu, ya, dan keagungan ilmu itu, urgensinya ilmu itu apa? Menghilangkan keraguan-raguan di dalam dirimu. Ya, dan dapat apa? Mencegah apa? Datangnya syubhat. Arti daron, wad daron ay wal wasakh, yaitu kotoran. Ya. Fayud'ifu asy-syahawat. Dengan adanya ilmu dapat melemahkan syahwat. Fala tusadifu asy-syahwata illa fi mubah. Ya. Karena engkau tidak akan apa? Karena syahwat, ya, fala tasrifu syahwatu illa fi mubah. Syahwat tidak akan berpaling kecuali dalam perkara yang mubah. Iya. Fal ilmu min a'zami aslihatil muslim. Oleh karena itulah ilmu termasuk senjata yang paling agung bagi orang-orang Islam. Nah, jadi kita sudah menyebutkan yang pertama itu adalah ketika adanya fitnah, kita akan ulangi lagi agar kita lebih hafal, yaitu jangan mengikuti hawa nafsu. Ya, ikat semuanya dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, ya, tidak tergesa-gesa. Dan yang ketiga itulah hendaknya kita rajin menuntut ilmu dari sekarang, dari yang paling urgen. Ya, seperti mengenal Allah, mempelajari akidah, mempelajari Al-Quran, mempelajari apalagi sholat, zakat, ya, dan hal-hal yang sering berhubungan dengan kita setiap harinya. Ya, bagaimana caranya, ya, mengelola harta, dari mana harta didapatkan, ya. Karena fitnah terbesar umat Islam itu apa? Harta. Ya. Ini bisa kita sampaikan, insyaallah kita ketemu lagi di pertemuan akan datang. Semoga yang saya kira bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.